bagaikan terbang. Dan secepat kilat dua belah tangannya menjulur ke arah wajah sang pertapa. Resi Wisambudi tidak dapat berbuat banyak karena luka dalam bagian dadanya. Maka saat selanjutnya, kedua belah telunjuk pendekar syair berdarah sudah mencongkel matanya. Pendekar syair berdarah melompat bagaikan terbang. Dan peristiwa... Perempuan setan. Baik. Sekalipun aku sudah tidak berdaya, tapi mulutku masih dapat bicara dengan lantang. Nah, dengarkan wanita perhati binatang. Dengarkan kata-kataku ini. Rupanya kau masih bernafsu untuk melawan kami dengan ramalan-ramalanmu. Sekalipun hal itu tidak ada gunanya. Baik, kami akan mendengarkan. Ayo Pertapa Sakti, aku ingin mendengar suara lidahmu yang konon kabarnya sangat ampuh. Resi Wisambudi masih terus mendekap wajahnya yang berlepotan darah. Dia berusaha untuk tetap tegak berdiri. Kedua belah kakinya bergetar. Dan ketika berbicara, maka suara itu pun ikut bergetar. Dia tengadah ke atas, sementara tangan kanannya menggapai-gapai ke arah udara. Dengarkan, wahai perempuan setan. Selama ini hidupmu kotor, penuh debu dosa. Selama ini kau lumuri tubuhmu dengan lumpur-lumpur dosa. Selama ini kau telah bergaul rapat dengan iblis dari neraka. Kau manusia, tapi perangai dan watakmu jauh lebih rendah dibandingkan binatang. Hatimu membeku, jiwamu seperti batu, akal budimu rendah. Karena itu, suatu saat nanti kau akan menemui kematianmu dengan cara yang sangat mengerikan. Dengar, wahai perempuan iblis, suatu saat nanti tubuhmu akan terpanjang di atas tonggak kayu sebelum ajal menjemputmu. Apa yang kau ramalkan itu tadi, Pertapa Gemblong? Apa yang kau katakan? Luar biasa. Kau memang seorang ahli nujum yang berkemampuan tinggi. Kalau tidak salah, kau tadi meramalkan bahwa suatu saat nanti aku akan mati dan tubuhku akan terpancang di atas tonggak kayu. Sungguh-sungguh luar biasa ramalanmu. Tapi seorang bocah yang masih ingusan belum tentu mau percaya kepada kata-katamu itu. Kau ini Pertapa bodoh ataukah sinting Wisambudi? Sudah sering kutemui Pertapa-Pertapa sakti. Sudah sering kujumpai ahli-ahli nujum yang bertuah. Tapi mereka semuanya tidak ada yang seperti dirimu. Mereka semuanya mempunyai alasan yang kuat jika meramalkan nasib seseorang. Mereka mempunyai dasar-dasar untuk meramalkan nasib seseorang. Tidak ngawur seperti kau, Resi Wisambudi. Sama seperti halnya temanmu pendekar muda itu. Kau boleh percaya, boleh tidak pada ramalanku. Waktulah nanti yang akan membuktikan. Tunggulah kata-kataku menjadi kenyataan. Debah! Aku tidak percaya. Aku tidak mau menjadi seorang bodoh dengan mendengarkan ramalan tai kucing. Kau pikir kau ini siapa, ha? Kau bukan keturunan dewa. Kau juga bukan keturunan raja. Kau hanyalah seorang tua yang tidak berharga. Tapi berani sekali kau meramalkan diriku seperti itu.
Kalau tadi sahabatku telah membuat matamu buta, maka sekarang aku juga akan membuktikan bahwa aku pun bisa meramal. Lihatlah pertapa tua. Aku akan meramalkan nasib yang bakal kau temui. Tidak perlu sampai besok pagi, dan ramalanku akan segera terjadi. Ramalanku akan tepat dan manjur. Marilah kita lihat. Ramalan siapa yang lebih bertuah? Bukan aku yang harus mati dengan tubuh terpancang di atas tonggak kayu, tapi kau bertapa keparat. Dewi Sambi segera melompat mundur 3 langkah. Kedua belah tangannya digerak-gerakan, dan mulutnya mendesis-desis seperti seekor ular betina. Matanya mendelik bagikan mata sepasang burung setan. Rambutnya tercurai dan berkibaran tertiup angin. Wajah Dewi Sambi menjadi tegang, merah dan tegang. Tubuhnya bergetar. Dan sekarang dia sudah berdiri dengan mengerahkan kemampuan Aji Tapakwisa. Dengar, hai pertapa keparat. Kau tidak perlu menunggu sampai besok pagi. Kau tidak perlu menunggu sampai matahari terbenam nanti untuk membuktikan ramalanku ini. Sekarang juga tubuhmu akan menancap di sebuah tonggak kayu, dan kau akan segera menjemput ajalmu. Hup! Aji Tapakwisa! Resi Wisambudi hanya menggapai-gapaikan tangannya ketika pukulan dahsyat Aji Tapakwisa menyergap dadanya. Tubuh pertapa tua itu terpental jauh ke belakang, dan secara kebetulan tubuh itu menancap di sebuah tonggak kayu hutan. Darah menyembur melalui lambungnya yang terluka parah. Resi Wisambudi hanya mengejang sebentar, kemudian diam untuk selama-lamanya. Kepalanya terkulai, sementara dari mulutnya masih terus meneteskan darah segar berwarna kehitam-hitaman. Itulah pengaruh pukulan racun Aji Tapakwisa. Mampus kau bertapa bodoh. Mampuslah kau jahanam tua. Bukankah ramalanku tepat sekali? Lihatlah, lihatlah. Ramalanku sangat tepat. Tubuhnya menancap di atas tonggak kayu hutan. Hai Resi Wisambudi, sekarang kau tidak perlu meramal nasib orang lagi. Baiknya kau tetap berdiri tergantung di sini. Sampai suatu saat nanti serigala-serigala liar akan menggerogoti dagingmu. Aku bosan berada di tempat ini, Dewi Sambi. Baiklah Tuan, memang tak ada perlunya lagi kita berada di tempat ini. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan ke Majapahit sekarang? Begitu lebih baik. Pendekar syair berdarah dan Dewi Sambi bergegas meninggalkan halaman Candi Sorabana. Gubuk Resi Wisambudi seketika menjadi sunyi. Beberapa ekor burung terbang melintas di atas pohon-pohon. Mereka berkicau lemah, seolah-olah mereka ikut bersedih atas peristiwa yang menimpa diri pertapa tua. Sementara itu, pendekar syair berdarah dan Dewi Sambi masih dalam perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Matahari hampir terbenam ketika mereka tiba di tepi Kali Pening yang merupakan anak sungai Brantas. Tuan pendekar. Ada apa Dewi Sambi? Maaf, nampaknya saya telah mengganggu lamunan Tuan. Apa yang Tuan pikirkan? Apakah Tuan masih cemas memikirkan ramalan petapa edan itu? Aku tidak yakin bahwa ramalannya itu akan menemui kebenaran. Tapi aku pun tidak yakin bahwa apa yang diramalkan sama sekali tidak mengandung kebenaran. Pertapa tua itu hanya bermain kata-kata, Tuan. Dia tidak meramal. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk meramal nasib seseorang. Jika dia benar-benar pertapa atau ahli nujum yang ampuh, tentulah dia tidak bisa kita bunuh dengan mudah. Tukang menipu seperti itu banyak sekali berceceran di sekitar kota Majapahit, Tuan. Mereka mencari uang dengan cara meramal nasib seseorang. Mengapa kita harus mempercayainya, Tuan?
Sekarang ini kita sudah tiba di mana, Dewi Sambi? Apakah kota Raja Majapahit masih jauh? Kita sudah tiba di Kali Bening. Kita harus menyeberangi sungai ini, Tuan. Kemudian masuk ke pinggiran hutan tarik. Kota Raja Majapahit terlindung oleh hutan tarik. Kalau begitu sebaiknya kita menyeberangi sungai ini. Baiklah, Tuan. Kita bisa istirahat di seberang. Kukira ada sebuah desa yang bisa kita pergunakan untuk menginap malam ini. Mereka berdua kemudian turun ke sungai. Pendekar syair berdarah melompat di atas batu-batu sungai yang bertonjolan di sana-sini. Sementara Dewi Sambi mengikuti di belakangnya. Sekali waktu tangan wanita itu menjamah pundak pendekar syair berdarah. Dan laki-laki bertampang dingin itu pun meraihnya dan menuntunnya perlahan-lahan. Tak lama kemudian mereka pun sudah tiba di seberang. Belum sampai mereka naik ke atas tebing sungai, mendadak dari balik rimbunan semak belukar, muncul seorang tua berpakaian petani. Orang itu memikul setumpuk kayu bakar di punggungnya yang bongkok. Waduh. Hari hampir gelap. Aku bisa kemalaman di sini nanti. Hei, Pak Tua. Apakah di sebelah sana ada desa? Kami membutuhkan tempat untuk menginap malam ini. Aku harus hati-hati memikul kayu bakar ini. Jangan sampai dia terjeluk ke dalam sungai. Nanti basah semua. Kalau basah, susah dibakar. Hei, Pak Tua. Apakah kau tidak mendengar kata-kataku? Pak Tua. Oh, ada orang lain rupanya. Maaf. Saya tidak mendengar. Ada apa? Aku bertanya kepadamu. Apakah ada desa di daerah ini? Kami membutuhkan tempat menginap malam ini. Ada. Di atas sana ada desa. Di atas sana ada banyak rumah penduduk. Kalian ini siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kalau begitu, ya sudah. Aku harus segera pergi. Aku tidak bisa menemani kalian lama-lama di sini. Bagaimana, Tuan? Saya kira orang tua ini tidak berdusta. Saya kira memang ada desa di atas sana. Kita tidak perlu menginap di sebuah desa. Aku bisa tidur di mana saja. Tuan? Di mana orang itu tadi? Di mana orang tua itu tadi, Tuan? Dewi Sambi dan pendekar syair berdarah terkejut. Karena tiba-tiba orang tua itu sudah tidak ada lagi di dekat mereka. Mendadak Dewi Sambi melihat bayangan melintas di atas sungai. Bayangan itu seperti terbang di atas batu-batuan sungai yang bertonjolan ke sana kemari. Lihat, Tuan. Orang tua itu terbang di atas air. Tuan, lihat. Dia terbang sambil memikul kayu bakar. Luar biasa. Rupanya orang tua itu bukanlah manusia sembarangan. Apakah kau tidak memperhatikan raut wajahnya, Dewi Sambi? Coba ingat baik-baik. Apakah kau juga tidak mengenali suaranya? Apa maksud Tuan? Coba ingat baik-baik. Bukankah dia Resi Wisambudi yang baru saja kau bunuh dengan tapak wisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin, Tuan. Tapi sepertinya suaranya sama. Persis. Iya. Tapi apakah hal itu mungkin terjadi? Bagaimana dia bisa hidup kembali dan menemui kita di tempat ini? Entahlah. Aku sendiri tidak tahu. Kejadian ini benar-benar merupakan suatu keajaiban. Jangan-jangan suatu saat nanti ramalan Pertapa Tua itu akan menemui kebenarannya. Tidak, Tuan. Mungkin orang tua itu tadi hanyalah hayalan kita sendiri. Atau mungkin dia hantu yang gentayangan di sekitar tempat ini. Konon kabarnya ada hantu yang sering muncul di dekat Candi Tigawangi. Mungkin dialah hantu itu. Sudahlah, Tuan. Apa perlunya kita memikirkan ramalan Pertapa Gemblung itu? Lebih baik kita teruskan perjalanan.
Kau jangan menipu dirimu sendiri, Dewi Sambi. Kau pun sebenarnya takut menghadapi ramalan itu. Tidak, Tuan. Saya tidak takut. Kalaupun toh ramalan itu nanti akan datang, saya akan menghadapinya. Saya tidak perlu menghindarinya. Soal ramalan sebenarnya hanyalah soal kepercayaan. Kalau kita tidak percaya, maka ramalan hanyalah berupa kata-kata kosong belaka. Sudahlah, marilah Tuan, kita lanjutkan perjalanan. Besok pagi kita harus tiba di kota Raja Majapahit untuk mengadakan penyelidikan. Mengapa Tuan tidur di tempat seperti ini? Kita bisa menyewa rumah seorang warga desa. Aku tidak biasa tidur di rumah orang-orang desa. Lebih baik aku tidur di tempat seperti ini. Aku biasa bebas. Aku biasa hidup mengembara. Celah-celah batu seperti ini lebih nyaman untuk bermimpi. Tuhan sebenarnya adalah seorang pendekar yang tampan. Tuhan adalah seorang laki-laki yang sangat menarik. Dan kau adalah seorang wanita yang menyebalkan, Dewi Sambi.